Selamat pagi, sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 58. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun manusia yang hidup di dunia ini yang bebas dari masalah. Tak seorang pun manusia yang hidup di dunia ini yang luput dari penderitaan, termasuk orang-orang yang percaya. Sebagaimana yang pemazmur nyatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Mereka yang mengenal dan yang percaya kepada Tuhan Allah, ketika penderitaan menderu, mereka meratap bukan karena putus asa, tetapi ratapan atau seruan mereka adalah minta tolong agar Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Yang pasti saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar untuk semua permasalahan yang kita alami. Yeremia, seorang nabi utusan Tuhan pun tidak luput dari masalah dan penderitaan. Sekalipun ia orang yang setia mengerjakan panggilan Tuhan, ketika menyampaikan nubuatan dari Tuhan, ia bukan hanya ditolak, tapi dibenci dan bahkan dianiaya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam perigi. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur yang ada. Lalu Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Itulah penderitaan Nabi Yeremia yang sangat berat. Tetapi di tengah penderitaan yang begitu berat, Yeremia memiliki pengharapan pada kebaikan Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ia meyakini bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan rahmat-Nya tidak habis-habis, sebagaimana dikatakan dalam ayat 22. Bahkan dengan iman, dengan keyakinan, dia bisa bersaksi dan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang jiwanya mencari Tuhan. Jadi ketika Yeremia mengalami penderitaan hidup, dia bersaksi dan merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengannya. Tuhan itu dekat saat dia memanggilnya. Dia juga bersaksi bahwa Tuhan menguatkan dia ketika Tuhan berfirman dan mengatakan, jangan takut. Kata yang menguatkan, yang memberi semangat. Dan dia juga bersaksi, Tuhan itu penyelamat hidupnya. Itu suatu pengakuan yang luar biasa, bahwa hanya Tuhan penyelamat hidupnya. Ini adalah suatu yang luar biasa bagi kita. Seringkali kita mengalami penderitaan, kita merasa Tuhan itu jauh. Seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Namun kesaksian Nabi Yeremia ini memberikan suatu pencerahan bagi kita. Ternyata Tuhan itu tidak jauh. Ketika kita bergumul, Tuhan itu dekat.
Bahkan Allah sangat mengerti, Allah sangat peduli segala persoalan, segala pergumulan yang kita hadapi. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Oleh sebab itu, bila kita sedang mengalami penderitaan, bila kita sedang mengalami kesedihan, berharaplah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena kasih setianya tetap tersedia bagi orang yang berharap kepadanya. Jangan berharap kepada manusia. Jika kita menaruh pengharapan kepada manusia, kepada orang-orang yang kita anggap hebat dan kuat, itu adalah suatu kesalahan besar. Sebab mereka tidak lebih daripada hembusan napas, hanya sementara dan hanya sekejap. Sebagaimana Yeremia mengaku bahwa hanya Tuhanlah penyelamat baginya, demikian juga kita harus mengaku bahwa hanya Tuhan Allah penyelamat bagi kita. Seperti Nabi Yeremia bersaksi bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidupnya, Tuhan memperjuangkan perkaranya. Demikian jugalah kita bersaksi bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Marilah kita bersaksi, mengatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin.